Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Qala rabbi ishrah li sadri wa yassir amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ila hadratin Nabi Mustafa Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sumil hadrati Asy-Syaikh Al-Imam Al-Alim Al-Fadil Abi Abdul Mutim Muhammad Nawawi Al-Jaya. Sumil hadrat Syekh Al-Alim Al-Fadil Salim bin Sumr hadrat milahum. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma iftah lana khairal bab wa yassir alaina ya karim bi rahmatika arhamar rahimin. Allahumma yassir lana wa la tu'assir alaina. Allahumma zidna ilman nafi'an warzuqna fahman. Allahumma iftah lana bi futuhil arifin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Yang saya hormati Ketua DKM Masjid Jami Miftahus Sholihin Al-Mukarram Bapak Ustaz Fendi beserta jajaran, semoga senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang saya hormati para hujjaj, para asatidz, bapak-bapak jemaah taklim, juga kita mohon semoga kita senantiasa dihujani curahan rahmat, taufik serta hidayah saking Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama-tama marilah sama-sama kita panjatkan puja dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah menganugerahkan nikmat-nikmat kepada kita, terutama nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat lahir dan batin. Dengan nikmat-nikmat itu kita bisa berkumpul di tempat yang sangat mulia ini dalam rangka menjalankan salat fardu maghrib secara berjamaah, dirangkai dengan talabul ilmi walaupun sebagian besar pada pulang ke rumah masing-masing. Jadi salat dan salam semoga senantiasa lipat kepada junjungan kita Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga tercurah kepada para keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya, dan mudah-mudahan kita juga termasuk pengikut yang setia menjalankan sunnah-sunnahnya sampai akhir hayat kita. Amin ya rabbal alamin. Kesempatan malam hari ini sebelum kita masuk ke bab fikih tentang bab tayammum saja, saya akan jawab pertanyaan dari salah satu jemaah waktu minggu yang lalu, Pak Sarwani ya. Baik, jadi hamburannya Mas ya, saya baru bisa jawab sekarang nih, karena kemarin saya agak ragu itu, karena takut saya jawab nanti salah, waduh bahaya nanti. Kemarin tanyakan bagaimana hukumnya ketika seorang perempuan haid atau nifas. Haid Imam Syafi'i golibnya 7 hari, paling lama 15 hari. Gimana kalau misalkan dapat 4 hari berhenti haidnya 1 hari, maju lagi tuh hari kelima, terus sampai ke 8, 9, 10 berhenti, maju lagi. Apakah yang berhenti dihitung haid kan gitu? Saya akan jawab dengan 2 kitab biar kelihatan Ustaz beneran maksudnya. Yang pertama kitabnya Biadatul Mustahid wa Nihayatul Muqtasid. Kemudian yang kedua kitab Bajuri. Kalau kitab Bajuri, ketika misalkan 1 hari haid, 1 hari bersih, suci, berhenti, maju lagi, haid,
maka itu dihitung haid. Bisyartin alla yujawiza dzalika 15 yaman. Dengan syarat bahwa tidak melewati 15 hari. Yang pertama kesimpulannya. Berarti ketika istri kita haidnya cuma 8 hari, berhenti. Lama berhenti lagi. Atau 1 hari berhentinya. Maka yang ke-9, 10 sampai 15 yang penting jangan lewat 15 hari. Berarti kalau berhentinya tersendatnya 1 hari, maju berhentilah 1 hari, dihitung haid. Pas 15 hari hitungannya kesoalnya kuat darah, batu darah istihadon namanya itu. Bisa pahami pikiran ya? Jadi kalau golibnya kan Imam Syafi'i itu kan cuma 7 hari, paling lama 14 hari, sisanya dari istihadah. Berarti wajib puasa kalau Ramadan beradanya, wajib sholat kan gitu. Lalu bagaimana kalau misalkan lewatnya 15 hari? Istihadah. Tetapi kalau nggak lewat 15 hari, yang dihitung, yang nggak haid di hari-hari yang hitungan 15 hari, dihitung haid. Paham kira-kira? Maka dalam kitab yang tadi sebutkan, ketika berhenti dari ternyata jangan segera sholat. Tunggu dulu beberapa saat, takut wadar lagi. Kalau enggak, sholat. Lalu bagaimana kalau kepanjang berhentinya? Biar 7 hari kok, 8 hari masuk wadar. Berhenti tuh. 9 berhenti, 10 berhenti, sholat tuh dia tuh, mandi. Maju lagi ke 10 atau ke 11 maju lagi, berarti berhenti sholatnya, terusin haidnya berarti. Masuk tuh. Pas 15 hari masuk wadar, berarti yang 16 hari dari istihadah. Kira-kira bisa dipahamin ya? Begitupun nifas. Imam Syafi'i golibnya kan 40 hari, tetapi umumnya itu lamanya cuma 60 hari. Itu istiqro tuh. Istiqro itu hasil penelitian beberapa negara. Masya Allah, lama kita luar biasa. Hasil penelitian. Berarti kalau misalkan 40 hari berhenti, maju lagi, terus 41 hari, 42 terus maju lagi. Pas 60 hari masih maju, 61 hari, 61 istihadah nama itu. Jadi hasil istiqro penelitian beberapa negara. Jadi golibnya itu 7 hari, 40 hari Imam Syafi'i, tetapi paling lamanya 60 hari. Lalu ada pendapat kalau yang lahirnya itu laki-laki beda dengan perempuan kan itu. Ada keterangan di kitab yang saya sebutkan itu. Kalau laki-laki itu 30 hari. Kalau perempuan 40 hari. Atau terbalik tuh bentuknya. Jadi beda tuh. Cuman yang lebih umum Imam Syafi'i paling lama 60 hari nifas tuh. Lebih itu termasuk darah istihadah. Seandainya 40 hari darah, 42, 43, 45 ngaso darah tuh, berhenti misalkan. Nakwa bersih, maju lagi tetap dihitung itu. Yang penting jangan lewat dari 60 hari. Bisa dipahami kira-kira ya. Lalu bagaimana cara bersucinya? Ada 2 pendapat. Ada yang mengatakan setiap kali sholat sekali suci. Ada yang mengatakan pendapat kedua bahwasanya ketika dia mau sholat cukup 1 kali bersuci saja. Misalkan begini, dia sholat zuhur nih. Maghrib gampangan. Maghrib sholat nih. Yang punya istihadah nih. Pas sholat maghrib berudu dia. Terus mohon maaf pakai pembalut dan sebagainya. Sholat maghrib, isya belum batal. Satu pendapat harus wudu lagi. Karena itu sama dengan orang yang punya bermasalah seperti geser dan sebagainya. Pendapat yang kedua, cukup ketika wudu di waktu maghrib, isya masih punya wudu, nggak batal, nggak usah wudu. Cuman yang paling banyak di antara ulama berpendapat bahwasanya 1 kali bersuci, 1 kali sholat. Kira-kira paham teman-teman ya? Baik, kalau sudah paham, kita lanjut ke kitab yang kita bahas. Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'allif rahimallahu ta'ala fi kitabi wa nafana bi wa bi ulumi wa barakati fi darun amin ya rabbal alamin. Faslun fi bail ajazi anis ta'mali ma'i. Ada pasal, ini ada pasal di dalam menjelaskan tentang lemahnya tidak mampunya dari menggunakan air. Asbabu tayamumi jawazu salah satun. Sebab tayamum atau maksudnya yang dibolehkannya tayamum salah satu ada 3 macam, 3 keadaan, 3 kondisi. Ahaduha yang pertama faktul ma'i, tidak ada air. Fil musafiri atau fil hadari,
baik dalam perjalanan maupun nggak kemana-mana orang itu. Ya. Nanti dijelaskan secara perinci. Kalau saya baca, kemudian teman-teman cuma begitu doang itu ya keterangannya. Padahal itu sangat sangat penting. Kita jangan berpikir kita di sini bagaimana kalau kondisi sedang di hutan, sedang di tempat-tempat yang bukan seperti hari ini, bukan saat ini. Nah, pas saya baca kayak gitu-gitu aja sih keterangannya. Masya Allah. Padahal mah ilmu ya, yang penting. Berarti kondisi yang pertama yaitu bolehnya tayamum dengan sebab nggak ada air, baik orang itu dalam perjalanan maupun orang itu nggak kemana-mana, lagi di rumah. Wal musafir arbat ahwalin, sedangkan bagi musafir ada 4 keadaan yang bolehnya bagi musafir untuk bertayamum. Al halatul ula, yang pertama, keadaan yang pertama, ayat tayaqana adamal ma'i haulahu. Yang pertama, bahwa si musafir itu meyakinkan tidak ada air haulahu di sekitarnya. Pertama. Jadi nggak asal tayamum ternyata. Kenapa bermasalah tidaknya sholat di awal dari bersuci. Kalau misalkan cara bersuci udah nggak bener, jangan harap sholat sah kan itu. Yang pertama, keadaan pertama bagi musafir yaitu meyakinkan tidak ada air di sekitarnya. Misalkan dia sedang perjalanan, misalkan daerah apa lagi itu. Pas mau sholat zuhur tiba, sholat, nah ini nggak ada air, maka ikhtiar. Jadi pas nyari airnya pas ketika sudah masuk waktu, bukan sebelumnya. Jadi tayamum itu dilaksanakan setelah masuk waktu, bukan sebelum masuk waktu. Ada keterangannya. Ya. Bi ayakuna fi ba'dir rimal bawadi faya tayamum. Seumpamanya keadaannya itu di arah padang pasir. Artinya si musafir itu keberadaan di padang pasir ceritanya ya. Faya tayamum, maka dia boleh bertayamum. Wala yutaju ila talabil ma'i, dan dia tidak perlu mencari air. Ini mesti ada penjelasan dengan detail oleh Syekh Nawawi, luar biasa ini. Kenapa li'anau wal halatu hadil abasun, maka ketika mencari air di padang pasir termasuk kerjaan yang sia-sia, yang main-main. Berarti kalau kita dalam perjalanan, ini kayaknya kering ini, udah tayamum saja, nggak usah tabrakan nyari sana kemari. Yang penting sekitar kita ya nggak ada air, tempat padang pasir, gersang, cukup langsung tayamum. Tidak boleh, tidak perlu istihad mencari air. Yang pertama, ini untuk musafir ya. Kemudian wal halatus saniyah, keadaan yang kedua, ayu jawiza wujudal may haulahu tajwizan qariban aw ba'idan. Yang kedua, keadaan musafir boleh bertayamum yaitu dimungkinkan ada air di sekitarnya, tajdid, dan dengan kemungkinan qariban baik jauh maupun ba'idan, qariban baik dekat, ba'idan maupun jauh. Fa hadza yajibu ala talabil hilafin, maka kondisi itu wajib bagi musafir untuk mencari air. Dihilafin, satu ulama tidak ada perbedaan pendapat tentang hal itu, gitu maksudnya. Berarti keadaan yang kedua, dia meyakinkan bahwa di sekitar ada air, baik jauh maupun dekat, dan dia wajib mencari air yang diyakinkan ada di sekitarnya. Kalau tiba-tiba tayamum, nggak sah tayamumnya. Berarti sholatnya juga tidak sah. Kira-kira paham teman-teman ini ya? Jadi pentingnya sos sampai tayamum juga langsung ujung tayamum, tahu ujung-ujung langsung agak istihad dulu, beberapa keadaan, beberapa tingkah. Yang pertama sudah dijelaskan, yang kedua sekarang. Kemudian wa yustaratu kaunu ba'da dukhul waqti, karena disyaratkan keadaan tayamum itu ba'da dukhul waqti, ketika masuk waktu. Li'ana tayamum taharatun dararatun, karena sesungguhnya tayamum itu bersuci yang darurat. Wala darurat
tak ma'al imkani taharatil bil ma'i qabla duhul waktu, dan tidak termasuk mudarat disertakan memungkinkan bersuci dengan air sebelum masuk waktu. Berarti tayamum baik kondisi musafir, kondisi nggak kemana-mana, ketika bertayamum mulainya itu pelaksanaan pas sudah masuk waktu, bukan sebelum waktu. Makanya orang-orang yang dalam uzur dalam diri seperti beser, istihadah itu berwudunya pas masuk waktu, bukan sebelum masuk waktu. Itu kitabnya Biadatul Mustahid, Nihayatul Muqtasid. Jadi harus wudunya setelah masuk waktu. Misalkan istri kita istihadah, naudzubillah, terjadi misalkan istihadah. Ibu, kamu sholat wudunya nanti ya, setelah waktu sudah masuk baru berwudu, baru sholat. Itu pun caranya mohon maaf, pas zuhur tiba langsung dia bersih dengan pembadu sebagai baru sholat. Ketika keluar di sholat maka tidak batal sholatnya. Jadi cara berwudu setelah masuk waktu. Begitupun tayamum. Kata Syekh Nawawi, tayamum itu bersuci yang darurat. Wala daruratun, tidak termasuk darurat, disertakan memungkinkan bersuci dengan air sebelum waktu. Berarti kalau misalkan sebelum masuk waktu mah bersuci, bukan termasuk yang darurat. Darurat itu ketika waktu sudah masuk baru dia melaksanakan tayamum. Ada upaya istirahat dulu. Ini tentang tidak ada air, beda dengan orang yang sakit dan sebagainya. Nanti keterangan berikutnya. Kemudian wal yakfihi atalabu minal malam ya'din lahu bihlafin. Dan tidak cukup bagi musafir mencari air terhadap orang yang tanpa izinnya. Berarti nggak bisa harus ada izin. Kecuali tempat ini memang tempat liar. Tempat-tempat memang harus izin. Itu ada perbedaan. Wa kafiyatu talabi ayat tisarah lahu ay amaskanahu litimali ayakuna fi rahlihi ma'un wa waya sa'uru. Dan cara mencari air yaitu yang pertama memeriksa si musafir itu, orang yang perjalanan, memeriksa rahlahu, apa itu maska, tempat sekitarnya. Jadi misalkan ini perjalanan, contoh misalkan berjalan cuman bukan di tempat ramai, daerah perhutanan dah, tempat-tempat hutan misalkan misalnya terjadi. Lah, Johor tiba. Ceritanya nih. Kemudian dia memeriksa lingkungan dulu. Ayat tisarah lahu ayat maskanahu, memeriksa lingkungannya, tempatnya. Lihtimalin, dengan memungkinkan ayakuna fi rahilamaun, dengan memungkinkan tempat itu ada air. Wa huwa la yas'ulu, sementara dia enggak nyadari kalau itu ada air. Berarti caranya itu enggak langsung kita bertayamum. Kita periksa lingkungan setempat dulu. Ada air nggak kira nih? Takutnya tayamum aja nggak tahu ada air di sebelahnya dan sebagainya. Itu caranya. Berarti kalau tiba-tiba tayamum nggak ada air di tempat itu, maka nggak sah tayamum. Kan gitu maksudnya. Misalkan kita nih mau tayamum nih, kita lagi di perjalanan, daerah misalnya daerah perhutanan dah. Pas kita mau tayamum, langsung tayamum, sementara kita nggak periksa lingkungan setempat. Ketika ada air di situ, maka kita wajib membatalkan sholat kita, langsung berwudu dengan itu. Kira-kira paham teman? Sama dengan kita nih nggak ada air nih, dengan sebab nggak ada air nih, terus tayamum, pas hujan tiba maka dibatalkan sholat kita langsung beda halnya dengan tayamum sebab sakit lah lagi tuh mah. Kalau tayamum sebab nggak ada air, pas lagi sholat di tengah sholat ada hujan, maka dibatalkan tayamum kita langsung berwudu. Kalau sakitnya lo tayamum dengan sebab nggak ada air, apa kena sakit mah nggak ada masalah, mau hujan gede langsung laksana sholat dengan tayamum itu. Kira-kira paham teman-teman ya? Lanjut ya. Berarti wal yakfi talabu min lam yad, udah. Wa kafiyatu talabi ayabtisa rahlahu ayam sekarang li ihtimali ayakuna fi rahlihi ma'un wa wal yas'uru. Caranya mencari air, periksa dulu lingkungannya. Khawatir ada air, kita nggak sadar di situ. Fa'ilam yajid, maka jika yang musafir tidak menemukan air, gimana tuh? Nadhara yaminan wa simalan wa amaman wa khalfan,
maka dia harus meneliti kanan, kiri, depan, belakang. Jadi nggak langsung wudhu. Fa'ilam yajid, jika dia nggak menemukan air, si musafir itu nggak langsung tayamum, periksa dulu kanan, ada nggak bisa, oh nggak kiri, periksa dulu. Itu pentingnya bersuci, karena lagi-lagi sholat kita penentu pertama bersuci. Kalau sudah rapi bersucinya, tinggal sholatnya rapi kan sholat rukunnya. Tetapi kalau sholat rukunnya rapi, bab sucinya nggak rapi, jangan harap punya nilai, itu maksudnya. Sampai bab tayamum diperinci oleh Syanawi. Karena khawatir Syanawi kita umat baginda Rasul, gara-gara sholat kita rusak, cuma gara-gara sebab tayamum nggak ngerti, itu maksudnya. Masya Allah, sampai begitu lama kita tuh. Itu istiqroh, hasil penelitian, nggak sembarangan. Dan kalau kalau pernah guru sejuta itu Imam Syafi'i ketika meneliti bab head saja menghabisi 4 lembar onta. Istiqroh penelitian. Kalau dokter eksperimen barangkali ya. Penelitian itu lebih dari 4 lembar onta. Berapa duit, berapa juta sekarang itu. Untuk meneliti membedakan mana darah head dan darah nifas maupun darah istihadah. Istiqroh penelitian beberapa tempat. Masya Allah. Kalau sekarang enak di Ustaz, duduk kasih air, kasih rokok, pulang diamplopin, dikasih parcel, wah enak sekarang. Masya Allah. Dalam mimpi tapi. Lanjut ya. Fa'ilam yajid, jika si musafir ingin menemukan air, nadhara yaminan, periksa kiri, kanan, depan, belakang. Inistawa mawadi'uhu, jika tempatnya rata. Ini ceritanya diomongin musafir nih ya, bukan yang lagi orang di rumah nih. Dia omongin orang perjalanan. Bisa terjadi kondisi dan saya mengalami, Pak. Ketika saya diajak teman-teman saya naik ke Gunung Karang di Banten waktu itu. Jalan-jalan dah naik Gunung Karang. Itu pas di pertengahan datang tiba-tiba suara azan zuhur pas di atas. Untungnya ada air di atas mau wudhu. Pas turun, asar. Suara asar kedengeran tuh di telinga saya. Asar ini. Karena perjalanan itu kalau nggak usah dari jam 6 pagi sampai atas 12 Gunung Karang itu saya naik, Pak. Mendaki itu. Tahun 2007. Kata. Ngalamin saya tuh waktu itu. Kalau dari sana mah apa sih jalan-jalan ya, tapi itu mah luar biasa. Nah ketika asar tiba, betul sebelum ngaji ini. Kita pelongo-pelongo, akhirnya santai aja. Sholat kita salah yang kita bisa. Ternyata kalau kita baca bab kitab As-Safi ini kita istihad dulu, kiri kanan ada air nggak nih? Kiri kanan bisa dulu, kiri kanan nggak ada. Nggak debu berarti hormati waktu sholatnya. Setelah sampai di tempat baru kita mengulang sholat yang kita laksanakan tidak sempurna. Jadi itu pentingnya ngaji. Dan kondisi pernah saya alamin. Maka jangan berpikir kenapa sih dijelaskan kok kita nggak mana-mana? Bisa terjadi. Saya pernah ngalamin 2007 aprak-aprakan ke Gunung Karang. Karena saya nggak tahu ilmunya bab itu waktu itu kita santai aja udah. Setelah kita tahu, kita periksa kiri kanan. Ada air nggak nih? Nggak ada. Debu nggak ada. Baru kita sholat dihormati waktu. Dikira paham teman-teman ya. Lanjut ya. Berarti yang berikutnya, jika tidak menemukan air, periksa kiri kanan, depan belakang. Jika rata tempatnya, wa khussa maudi al hadarati. Hijau mananya. Berarti dikhususkan bagi musafir tempatnya agak hijau. Pasti ini kan tempat hijau loh. Masa banyak pohon-pohonan, itu yang diutamakan kejar sana. Kalau nggak ada wastima'il toiri, berkumpul burung-burung. Kita di tengah-tengah jalan, di tengah-tengah padang hutan misalkan, tempat hijau cocok sana deh. Oh nggak ada, kayak banyak burung, yang ada burung deh. Sampai begitu itu nyari air sebelum tayamum. Bagi orang yang tayamum sebab nggak ada air, bukan karena sebab sakit. Juga bukan sebab dibutuhkan orang lain, bukan. Ini yang ngomongin bertayamum sebab nggak ada air. Sampai begitu nggak langsung udah wudu deh tayamum, nggak begitu. Orang yang berjalan aja itu harus istihad pertama, lihat tempatnya hijau. Jika rata tempatnya, wah nggak ada air, lihat yang banyak burung, kejar yang banyak burung, tempatnya ada air nggak? Insya Allah sampai segitu itu cara bertayamum. Wabi mazidil ihtiyatin, tetap harus diprioritaskan kehati-hatian. Takut ada macan, itu maksudnya. Takut ada ular, takut ada pencopet. Wa ilam yastawil mawadi'u, dan jika tempatnya itu
itu tidak rata, berarti tempatnya cita tidak rata nih. Fafi tafsilun, maka dalam hal itu akan diperinci oleh Senawi. Kalau tempatnya rata enak, hijau kejar. Ini kayaknya banyak pohonan, ada ring yang nggak ada, yang banyak burung kejar nggak ada juga. Bagaimana kalau tempatnya rata? Maka kata Senawi dalam hal itu akan kami perinci satu persatu. Yang pertama, in khafa al nafsi au malihi au in qala au istisasihi kajidi maitin au in qita'ihi an rukfatin au kharajil waqtin au taradada lam yajib ataradudu li anna hadal khaufa yubihu lau tayamamu. Jika tempatnya rata, yang pertama ketika dia takut si musafir itu akan dirinya, maksudnya khawatir dirinya terancam, apakah dengan binatang atau dengan maling atau dengan rampok, terancam takut, atau dia takut terhadap hartanya, malihi. Oh ingkola, sekalipun harta cuma sedikit. Ya. Ini lagi omongan tayamum nih. Jadi jangan berpikir yang sampaikan sesuatu yang sepele. Maksudnya ketika dalam musafir perjalanan kita di tempat hutan, enggak langsung ujug-ujug tayamum, cari air dulu. Permasalahan ketika tayamum, ada air, maka tidak sah sholat kita, karena tayamum batal, tidak sah tayamum. Itu maksudnya syarat-syaratnya. Pas dia misalkan rata, dia takut akan dirinya, hartanya, atau harta yang khususkan seperti apa? Kajidin mayitin, seperti kulit bangkai. Harta yang dimiliki itu yang ada harganya, misalkan kulit bangkai, atau dia takut terpisah dari rombongan, andruk fatin. Jadi ceritanya musafir bawa rombongan cerita ini, dia takut terpisah misalkan, kharajil waqtin, atau takut keluar waktu, maksudnya waktu sholat. Lau taro tidak, saat dia bolak-balik nyari air, lam yajib bit taradudu, dan dia tidak perlu untuk, tidak wajib untuk bolak balik cari air kalau kondisi kayak begitu. Ulangin, tempatnya rata tapi takut ya, takut akan jiwanya, takut harta terampas orang, lebih-lebih harta yang mahal seperti kulit bangkai, atau dia takut terpotong atau takut terpisah dari teman-temannya, maka tidak wajib orang itu untuk bolak balik cari air. Kenapa? Li'anna hadal khaufa, elatnya nih, karena sesungguhnya kondisi takut yubihu lau tayamamu, itu membolehkan baginya bertayamum. Kira-kira paham teman-teman ya? Berarti orang yang dalam perjalanan, kondisi di hutan ceritanya, tempatnya merata, cuman dia takut dirinya terancam, harta yang dirampas, atau dia takut terputus dari rombongan temannya, maka kondisi itu tidak wajib bolak balik nyari air, langsung tayam, karena elatnya li'anna hadal khaufa yubihu lau tayamamu, karena sesungguhnya kondisi takut itu membolehkan tayamum bagi musafir. Ya. Inna tayakul ma'i, ketika meyakinkan ada air, artinya meyakin ada air, cuma takut dia, boleh tayamum. Kira-kira pahamin saya ya. Jadi kalau kita dalam perjalanan, air mah ada, cuma takut kita, takut jiwa kita terancam, harta kita, boleh tayamum, tidak apa-apa. Nah, hawa takut membolehkan kita bertayamum. Fa inna tawhumi aula, maka ketika cuma menduga-duga itu lebih utama. Segera menduga ini mah. Wa ilam yakhaf wajib taradu illa hadi. Yang kedua, dan jika ia tidak takut tempatnya rata, tetapi si musafir tidak takut tentang dirinya, hartanya dan sebagainya, wajib alaihi taradudu, maka wajib si musafir bolak-balik ila haddi, sampai batas. Batas apa? Yalhaquhu gausil riqafi, sampai batas dia mendapatkan pertolongan dari satu rombongan yang lain. Jadi itu cara bertayamum orang-orang dalam perjalanan. Jadi nggak langsung tayamum. Mama hum alaihi minatasagoli bitasagolihim wa tafawadi fi aqalihim.
disertai orang-orang yang pada sibuk untuk sibukkan dirinya, sedang berunding dalam ucapannya. Jadi boleh ketika rombongan ada nih, kita satu rombongan sedang musafir, ada rombongan kita nanya dengan dia, bertanya boleh, bertanya di mana air dan sebagainya. Enggak langsung kita langsung tayamum. Kita musafir perjalanannya ada rombongan, kita nanya dulu istiadat dulu, Pak di mana ada air dan sebagainya. Sampai ke situ baru tayamum. Kalau enggak ada, enggak langsung tayamum, kagak. Iya, artinya sampai ke situ enggak ada langsung tayamum, kagak, enggak sah. Permasalahan ketika tayamum yang tadi sampai enggak dijalankan, enggak sah tayamum, salat juga tidak sah. Itu jadi masalahnya. Gitu lagi. Wa yatalafu dzalika, dan berbeda-beda cara mencari air bagi orang yang dalam perjalanan. Bistiwail ardi wa ikhtilafiha, dengan ratanya bumi atau berbeda-beda keadaan bumi. Tanah maksudnya, su'uban kondisinya naik, wa khutan dan turun. Fa in kana ma'raqfatun wajaba su'aluhum, dan jika bersama orang itu terdapat teman-teman, maka wajib bertanya kepada mereka. Jadi wajib. Makanya baca wajabah, masalahnya wajib bertanya kepada rombongan yang lain. Wajib, enggak langsung tayamum. Bukan cuma mubahun, tapi wajib bertanya kepada rombongannya yang ada di tempat itu. Wajib tanya. Illa ayastawi abahum, hingga menghabiskan rombongan itu kepada airnya, au yadikul waktu, atau sempit waktunya. Jadi wajib bertanya dan boleh menghabiskan air dari rombongan itu ketika sudah dia menjalankan wudunya. Boleh, tidak dosa, tidak ada masalah. Sehingga tidak tersisa illa mayasau salata ala rajihi, cuma tersisa untuk salat saja. Itu pendapat kaul yang kuat berarti ya, rajih kuatnya. Kita wudu nih, cari kiri kanan terus sila johornya, waprak sampai ketemu asar, udah mau asar, maka boleh sampai waktu tersisa cuma untuk sholat zuhur doang. Berarti nyari air itu nggak langsung bertayamum, nggak langsung ujung-ujung tayamum, harus ikhtiar sampai berjam-jam. Udah nggak ketemu sampai senai baru bertayamum, walaupun cuma sisa untuk sholat waktu itu aja. Jadi kesimpulannya bertayamum sampai segitu rumitnya, nggak bisa langsung tayamum, nggak bisa, harus maksimal, naik kapal. Makanya waktu umrah itu kan air, seingat saya cuma tes, tapi nggak sebut nama kapal ya, jauh Detik. Air mau jangankan saya wudu, buat istinja aja nggak bisa. Ya Allah. Sedangkan tayamum imam saya pakai debu. Maka di situ semua dihormati waktu. Sampai di Madinah saya sholat apa yang saya tidak kerjakan. Ini Anda mengulang. Dikira paham ya Pak? Jadi kita satu jangan talfik. Jangan pindah kemari, pindah kemari, jangan. Kecuali arjang, tidak bisa nggak bisa toleransi seperti kita tawaf. Kalau kita semua kan batal, maka bertakbir Pak imam lain agar tawaf kita semua dengan wanita lain tidak batal tawaf kita. Jadi wajib bertanya soaluhum kepada mereka hingga menghabiskan. Bahkan palayab ko ila mayas yasa'u salata ala rajihi, hingga habis waktu cuma tersisa waktu hanya untuk sholat saja. Itu pendapat yang dikuatkan. Baik, kepada saudara-saudara punya waktu 10 menit lagi, silakan bertanyakan sebelum saya lanjut. Ada waktu 10 menit. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kalau yang subuh itu kadang kalau
Jadi kita tayamumnya boleh dengan untuk sholat menghormati waktu. Kita tayamum yang ngambil debu yang di kursi-kursi itu kan. Baik. Apakah seperti itu sudah dianggap tayamum? Baik. Ketika kita dalam perjalanan, ceritanya kita mobil pribadi deh. Mobil eceran kalau kata ngomongnya. Ke Bekasi. Nyampe Tambun subuh tiba. Tambun deh. Terus supirnya nggak berhenti, jalan terus. Bagaimana kondisi itu? Kita nggak boleh tayamum karena nggak ada syarat tayamum situ, nggak mengandung syarat. Maka sholat lihormati waktu, sampai sono sholat subuh. Nyampe Bekasi jam 6 udah sholat subuh. Tidak perlu qadhan adzan. Itu di mobil lihormati waktu. Cukup gerakan di hati aja dah. Allahu Akbar, nggak mesti harus pakai bahasa isyarat saja. Dan tidak perlu bertayamum karena di situ nggak mau syarat tayamum oleh Imam Syafi'i. Jadi cukup hormati waktu sampai tempat terus sholat lagi ada disempurnakan. Seperti sholat pada umumnya. Jadi nggak perlu tayamum karena di mobil itu nggak mau syarat tayamum. Berarti Pak Ismail ketika dalam perjalanan di kereta deh, maka sholat hormati waktu saja sampai tempat stasiun sholat secara sempurna. Bisa dipahami Pak ya? Masih ada yang lainnya? Jadi kita sholatnya seperti sholat zuhur, niat zuhur, sholat zuhur seperti biasa, gerakan seperti biasa, cuman nggak disempurnakan seperti sholat pada umumnya, gerakan dengkul apa nggak seperti itu. Jadi sholatnya hormati sekedar gerakan saja, nggak seperti sempurna sholat pada umumnya, harus ruku sujud kagak lah. Kalau misalkan ruku sujud di mobil nyungsep kita, cuma gerakan doang. Kita pun Allah nggak bisa begitu, udah kita begini Allah kayak isyarat gitu. Nggak bisa segera tangan begini, nggak mesti harus ruku dan sujud, nggak mesti. Kalau memungkinkan silakan, tapi kalau tidak memungkinkan nggak perlu. Kalau misalnya di safina, di kapal air misalkan, memungkinkan silakan. Dan menghadap itu nggak mesti harus ke kiblat kalau di air, di kapal. Tapi kalau di mobil, kondisi mobil, katakan mobil itu kan nggak mungkin kita sholat secara sempurna, nggak mungkin. Kecuali kapal, kita nih kapal air nih, terus memang tempat sholat khusus. Udah juga bisa pakai air laut kan, ada disiapin sama kapal itu, maka boleh menghadap-hadap sholat kita saat itu. Nggak mesti harus menghadap kiblat. Kalau nggak ada kiblat kita pas kiblat tiba-tiba balik kapal, nggak mesti batalkan sholat kita. Yang mesti ada kiblat kondisi memang seperti aman saat ini kita duduk di sini. Tapi kalau di kapal, di kendaraan nggak mesti ngadap kiblat. Kira-kira bisa dipahami ya? Masih ada yang lainnya? Ya. Ya, kali pesawat setahu saya, tapi nggak sebuah pesawat ya. Itu ketika saya ke tempat ke toiletnya itu air pak, klek itu istinja aja itu mesti pakai tisu. Itu nggak bisa kucuk begini, kayak di keran di PGM nggak bisa begini, nggak bisa. Nggak tahu kalau kapal yang lain dah. Yang setahu naik kapal 1, 2, 3 kali kapal saya itu air cuma truk. Lalu bagaimana kalau saya meyakinkan di situ saya tidak bisa sholat secara sempurna. Saya cuma lihat waktu. Ketika bertayamum maka tidak mensyarat tayamum di bangku itu. Dia mesti ke debu. Berarti saat itu saya sholat hormati waktu. Sampai di Madinah saya sholat disempurnakan seperti pada umumnya. Karena saat itu tidak bisa wudu di dinding kapal menurut Imam Syafi'i, nggak syarat. Kan kalau Imam Syafi'i harus ada debunya. Terlihat debu tidak ada najisnya, kan itu. Tidak bercampur dengan tepung dan lainnya, kan itu. Menghadap kiblat dan sebagainya. Berarti saat itu saya cuma hormati waktu. Jadi kalau umroh, ketika di kapal itu berdoalah jangan sampai BAB di kapal, karena ribet istinjanya. Masih ada yang lainnya? Ya. Kayaknya tidak mungkin Pak Ismail. Kita harus berdebu ke kapal, ke Taman Mugari. Bapak kena bermain dengan debu. Termasuk memberikan kotor tempat itu, Pak. Tidak mungkin, Pak. Artinya tidak sesuai itu semua ada kemudahannya, tidak semua dipersulit. La yukallifu nafsan illa wus'aha. Jadi Allah tidak mempersulit hambanya. Dipermudah semua.
Ketika tidak bisa lewat waktu sampai tempat boleh sholat yang ada, menggunakan sholatnya. Jadi, iya betul. Kayaknya cukup ya. Masih ada apa? Enggak. Silakan. Baik, sholat cuma 2 ujurnya, ketiduran dan kelupaan. Berarti itu tergolong tidur. Sadar. Baik. Ya. Kondisi apapun sholat tidak bisa ditinggalkan, termasuk waktu di taklim asalim ketika menyampaikan ke orang di kondisi dan sebagainya. Saya mengajukan sudah sholat dihormati, tapi Pak Ustadz sekalian mengatakan harus upaya pertolongan betul. Ketika sudah mampu ada pertolongan cara membantu untuk bersuci, berwudu atau bertayamum. Kalau tidak maka dihormati waktu saat itu, karena kondisinya tidak mungkin untuk bersuci. Tetapi kalau memungkinkan tetap harus sholat. Iya, gerakan tidak mesti disempurnakan seperti orang pada umumnya. Orang tidur gerakan cuma dengan kepala doang, nggak mesti harus takbir, ruku, sujud, nggak mesti. Orang ketika berbaring tidurnya cuma gerakan kepala doang kok. Ketika tangan sudah tidak mampu digerakkan. Jadi tidak ada yang sulit untuk ibadah dengan kondisi apapun. Oh, kodoan berarti, bukan adaan saat itu. Kodoan berarti, bukan adaan. Yang adaan itu ketika sampai ngobrol jam 12. Ngobrol lupa nih. Tahu-tahu maghrib, asar nggak sholat. Nah itu baru adaan. Karena itu termasuk ujur sholat. Lagi-lagi ujur sholat cuma 2, ketiduran dan kelupaan. Berarti saat ada kelupaan tuh, kena asik ngobrol dengan temannya, kena bertahun gak ketemu, tahu-tahu masuk waktu maghrib, asar nggak sholat nggak dos, tapi tetap dikerjakan boleh di waktu maghrib. Cukup kayaknya ya? Cukup, bisa dipahami semua? Baik, terima kasih kepada saudara-saudara. Semoga kita bisa jumpa minggu yang akan datang. Dan saya iri, wassalamualaikum. Masih ada? Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih ada? Silakan. Ya. Silakan Pak, dia langsung boleh, dicicil boleh, tapi utama langsung. Dan saya kalau saya boleh sombong, boleh ria, hari ini masih kodok sholat Pak. Saya sholat kodok tahun 2011 kodok sampai sekolah. Berarti kalau umur saya sampai 6 tahun selesai kodok saya. Karena saya punya kena 15 tahun yang lalu sholat saya belentang-belentong Pak. Ntar sholat terkagak. Tapi siang itu perintah. Cuman saya waktu masih malas ibadah. Ketika saya hijrah 2003 maka saya kodok sholat saya. Sampai hari saya kodok. Berarti kalau saya umur 60 tahun baru masuk kodok saya. Karena saya meyakinkan saya harus kodok selama 15 tahun. Paham ya ya? Cara mengkodoknya dicicil Pak. Habis sholat johor, kodok johor, asar, kodok asar, boleh. Subuh, kodok subuh boleh. Karena mengkodok sholat badai yang terlarang itu boleh, tidak diharamkan. Terima kasih atas perhatian, was kekurangan. Inna sholatul mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.